Mbak Miranti dan teman-teman semua. Makasih untuk kebersamaan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Budiaji atas sambutannya. Memasuki acara inti, kini tibalah saatnya kita mendengarkan paparan dari narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Miranti Nilasari dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surakarta. Kepada Ibu Miranti, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Jolang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Rahmat Budiaji, Deputi Bidang Administrasi dan juga PLT Biro Keuangan. Yang kami hormati Kepala Bagian Perjalanan, Ibu Heni Widianingsih, Kepala Administrasi Keuangan Bapak Samkarya Nugraha, kemudian Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara Bapak Waluyo, dan tentunya Bapak Ibu seluruh jajaran di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur tentunya senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan ridhonya hari ini kita semua dapat bertatap muka secara virtual dalam acara S3 sharing session Senin pagi bersama Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan tema pelaksanaan zona integritas pada Bapas Kelas 1 Surakarta. Dan senang sekali tentunya ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami di Bapak Surakarta dan bagi saya pribadi untuk dapat berada dalam kegiatan ini di tengah Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya berbagi pengalaman tentang pembangunan zona integritas di Bapak Surakarta, tentunya tadi Pak Jolang secara sekilas sudah memperkenalkan saya. Tak kenal maka tak sayang begitu ya. Jadi perkenankan saya untuk sekali lagi memperkenalkan diri. Nama saya Miranti Nilasari. Saya bertugas sebagai kasih bimbingan klien anak di Bapas Kelas 1 Surakarta dan juga Ketua Pembangunan Zona Integritas sejak 2024. Namun sebelumnya sejak 2019 saya sudah melaksanakan juga tugas sebagai Ketua Pokja 1 Area Manajemen Perubahan. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kami mendapatkan predikat WBK oleh Kemenpan RB. Sebelum lanjut ke sesi sharing, Pak Jolang, saya ada berapa menit waktu untuk sharingnya? Izin Ibu, kurang lebih 1 jam. Oh baik. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa langsung bertanya saja. Supaya lebih semangat Bapak Ibu, saya ada pantun. Jangan lupa cakapnya supaya makin semangat di Senin pagi ini. Cakep. Jalan-jalan ke Biro Keuangan. Cakep. Ketemu Pak Jolang yang baik hati. Bapak Ibu yang budiman, mari kita mulai S3 pagi ini. Untuk paparannya saya yang share atau Pak Jolang yang kemarin sudah saya kirim? Dari Ibu aja. Dari saya sebentar ya, karena kami jarang menggunakan ini, jadi izin ini agak Ada di sebelah mikrofon share-nya. ya siap sudah. Sudah mulai ini ya. Sudah mulai Sudah, share. Bu. Sudah ya. Saya lihat muka saya sendiri ini. Apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu sekalian? Belum, Bu. Paparan ini sudah nampak belum Pak Jolang? Belum ya? Sibuk. Izin Bu.
Hmm, Mungkin bisa di-exit dulu. apakah sudah nampak? Ya, sudah Bu. Nah, Sudah ya? Pembangunan PowerPoint ini sudah tampak, Bapak Ibu? ya, sudah Bu. Sudah Bu. Oh, iya, iya baik. Eh, Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan S3 hari ini kami berbagi pengalaman dan juga praktek baik yang telah kami laksanakan di Bapas kelas 1 Surakarta sejak tahun 2019 dan masih berproses sampai sekarang dalam rangka mempertahankan predikat WBBM. Yang akan kami sampaikan di sini memang secara keseluruhan merupakan paparan yang disampaikan oleh Kasatker kami pada saat desk evaluasi di depan tim penilai nasional, yaitu dari Kemenpan RB. Dan tentunya eh, di kontestasi menuju WBK maupun WBBM, kami memiliki kesamaan, yaitu yang pertama adalah tentunya sangat penting bagi eh, tim penilai untuk mengetahui lebih lanjut tentang siapa kita dan apa yang kita kerjakan, apa istimewanya dari instansi atau satuan kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam profil ini kami memang hanya mengakomodir tugas dan fungsi kami dalam satu slide dan tetapi lebih banyak nanti dikembangkan pada saat paparan seperti itu. Jadi dalam hal ini eh, penting sekali untuk kita di sini bahasanya lebih menjual seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menjual seperti apa peran strategis Satker yang Bapak Ibu pimpin karena mengingat bahwa bagaimanapun Kemenpan RB akan menilai sejauh mana kebermanfaatan Satker yang Bapak Ibu saat ini berada itu memberikan pelayanan publik yang seluas-luasnya dan bermanfaat bagi seluruh eh, masyarakat. Dan sebagai contoh, jadi Bapak Surakarta ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang pada saat itu kami masih berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, tetapi sejak 2024 kami kemudian dipisah seperti itu menjadi 4 kementerian, di mana satu kementerian koordinator Hukum, HAM, dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi kami yang semula berada di Kementerian Hukum dan HAM, saat ini berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami melaksanakan tugas untuk melakukan pembimbingan kemasyarakatan, yaitu memberikan pembinaan luar lembaga bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah mendapatkan reintegrasi sosial. Jadi secara singkat adalah mantan narapidana yang memperoleh hak cuti bersyarat, bebas bersyarat, dan juga untuk klien anak atau anak berhadapan hukum yang didampingi, yang harus kami dampingi mulai pada saat pemeriksaan awal di tingkat penyidikan. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah timeline pembangunan WBBM kami, di mana di sini kami memang menuangkan sejak 2020 ketika kami sudah berhasil meraih predikat WBK, dan kemudian di 2021 kami berupaya untuk mempertahankan predikat WBK agar di 2022 kami bisa melaju ke WBBM, tetapi belum rezeki. Di tahun 2022 kami hanya sampai ke tingkat penilai internal, yaitu di level eselon 1 kami di Inspektorat Jenderal, karena dalam proses pembangunan WBK ke WBBM ini menurut TPI masih banyak data dukung yang belum terpenuhi secara maksimal seperti pada saat WBK. Tapi hal itu tidak membuat kami berkecil hati. Di 2023 kami mencoba untuk melakukan perubahan ke beberapa inovasi dan juga mengganti tim kerja yang berada dalam pembangunan zona integritas. Akan tetapi lagi-lagi kami di 2023 juga belum berhasil, tapi kami mencoba untuk terus berkontestasi untuk
eh, meraih predikat BAPAS terbaik ketiga se-Indonesia. Kemudian di 2024, kebetulan kami yang ditunjuk sebagai Ketua ZI menuju WBBM, dan kami mencoba untuk terus berkonsultasi kepada tentunya pimpinan, baik di level kantor wilayah maupun di level pusat, agar dapat membersamai kami selama proses pembangunan WBBM, mengingat dari 2020 ke 2024 juga cukup lama, dan kami ingin agar penilaian pembangunan zona integritas ini dapat kami pahami lebih spesifik, lebih detail tentang apa saja yang harus kami kerjakan dan apa yang harus kami perbaiki dari WBK di tahun sebelumnya. Kalau ini mungkin sekilas Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa sampaikan. Ini adalah pohon kinerja yang pada saat paparan yang lalu juga secara mendadak kami harus menyusulkan pohon kinerja ini, dan mungkin di tempat Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang hal ini, tapi jujur saja kami yang di Satker tidak banyak mengetahui tentang bagaimana cara penyusunan pohon kinerja ini. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu, tentunya dalam pembangunan zona integritas ini, hal yang paling mendasar dan yang paling penting adalah mengenai perjanjian kinerja, di mana perjanjian kinerja ini disusun setiap awal tahun oleh Kasatker dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah, di mana di dalam perjanjian kinerja ini tertuang mengenai sasaran kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Dan ini menjadi acuan bagi kami dalam menyusun data dukung dan juga pembangunan zona integritas di tahun yang sama. Jadi Bapak Ibu dapat saksikan di sini bahwa kami memiliki 3 sasaran kegiatan dengan 6 indikator kegiatan dan target-target yang harus dipenuhi. Dan target ini ditentukan langsung oleh pimpinan kami di pusat. Jadi ini sifatnya given, kami hanya melaksanakan tugas sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemudian Bapak Ibu dari capaian dari berdasarkan perjanjian kinerja tadi, kami juga harus menyampaikan mengenai capaian kinerja organisasi pada saat yang apa daripada ngasih SP. Jadi pada saat kami paparan di bulan Oktober, capaian kinerja yang kami paparkan pada saat itu adalah mulai dari Januari sampai September 2024, di mana merupakan B09, jadi sudah memasuki triwulan ketiga untuk kami paparkan mengenai target, realisasi, dan capaiannya. Dan hal ini tentunya menjadi mungkin bagi sebagian besar Satker dalam penyusunan data dukung, hal ini kurang diperhatikan, mengingat memang secara teknis dalam penyusunan data dukung dan sebagainya ini tidak dijelaskan secara rinci seperti itu Bapak Ibu. Tetapi alhamdulillah karena kami kemarin dari berapa ratus Satker yang ikut kontestasi menuju WBK WBBM, kami termasuk yang sudah diseleksi dan menjadi 20 Satker. Kemudian ada pendampingan dari pusat yang menyatakan bahwa hal-hal seperti ini harus dilengkapi, di mana data yang ada itu harus bersifat kuantitatif. Jadi semuanya real, akuntabel, dan measurable. Jadi dapat dilihat langsung bagaimana pencapaian kinerja organisasi selama bulan berjalan. Ini juga sama, mungkin Bapak Ibu juga ada ya, IKPA, kemudian nilai SMART. Dan ini sebetulnya tidak dilaksanakan pembangunan ZI pun, tentunya dari bagian keuangan di kami juga sudah melaksanakan bagaimana untuk capaian kinerja anggaran ini tertuang di dalam IKPA dan juga SMART. Kemudian Bapak Ibu, selain dalam rangka berkontestasi menuju WBBM, tentunya masih ada beberapa hal yang bisa kami capai di berbagai hal, khususnya karena kami berada di Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang kami harus
memastikan bahwa seluruh layanan yang terselenggara di Bapa Surakarta ini sudah memenuhi pemenuhan HAM, di mana P2 HAM ini kami beberapa kali juga berhasil untuk meraih predikat di 2018, 2020, kemudian di 2021. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan identifikasi dan mitigasi resiko yang mungkin Bapak Ibu di Pokja 5 atau di area penguatan pengawasan ini menjadi hal yang sangat penting karena sebelum kami melaju ke bagaimana tentang penyusunan inovasi, mengembangkan inovasi, kami terlebih dahulu harus melakukan identifikasi dan mitigasi risiko, di mana identifikasi dan mitigasi risiko ini kami laksanakan berdasarkan perjanjian kinerja dari sasaran kegiatan yang telah ditentukan selama 1 tahun ke depan. Jadi untuk penyusunan sebetulnya di tabel ini, Bapak Ibu, ini merupakan tabel yang sudah sangat ringkas karena jika melihat dari matriks manajemen risiko yang diberikan oleh pusat, itu kami harus menyelesaikan beberapa sheet di mana isinya itu diawali dari identifikasi risiko. Jadi yang paling pertama adalah bagaimana ketika Bapak Ibu menyusun risiko dalam pelaksanaan tugas, dan resiko-resiko yang muncul itu nanti harus dituangkan secara rinci, Bapak Ibu. Jadi kami menyusun matriks manajemen resiko ini bersama-sama dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 6, dari area manajemen perubahan sampai penguatan pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami bersama-sama duduk bersama untuk mengidentifikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas ini resiko-resiko apa saja yang mungkin muncul dalam pemberian layanan terhadap masyarakat. Nah, di sini setelah kami menyusun resiko-resiko tersebut, kemudian kami identifikasi kira-kira dari seluruh resiko yang mungkin muncul pada pelaksanaan tugas dan fungsi, resiko mana yang memiliki skala resiko terbesar. Dan berdasarkan resiko-resiko yang sudah kami identifikasi ini, ada beberapa resiko yang memiliki resiko paling besar, di mana kalau di kami, karena kami melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang sudah mendapatkan hak reintegrasi sosial atau mereka berada di tengah masyarakat dan harus mendapatkan pembimbingan dan pengawasan dari kami, ternyata berdasarkan identifikasi yang kami lakukan, dalam hal ini klien, atau kami menyebut klien itu adalah warga binaan masyarakat yang mendapatkan hak reintegrasi sosial tadi, itu tidak melakukan wajib lapor karena kendala jarak dan biaya transportasi untuk melaksanakan wajib lapor atau bimbingan. Jadi mungkin tadi terlewat saya belum menjelaskan bahwa Bapas kelas 1 Surakarta ini kami memang berkantor di berkantor di Surakarta, tetapi kami memiliki 4 wilayah kerja, yaitu Kota Surakarta dan 3 kabupaten, Boyolali, Karanganyar, dan juga Sragen. Dan dengan adanya resiko ini, kami mencoba untuk bagaimana memitigasi resiko yang ada, yaitu dengan membuka gerai layanan yang mudah dijangkau oleh klien dan masyarakat pengguna layanan yang berdomisili di luar wilayah Kota Surakarta. Dari hasil mitigasi resiko ini dan beberapa matriks yang sudah kami susun, hasil penerapan dari mitigasi risiko ini adalah kami mencoba untuk membuat inovasi. Ini bukan inovasi digital, tetapi lebih inovasi bagaimana kami berupaya untuk mendekatkan diri, mendekatkan layanan Bapas kepada masyarakat dan juga kepada klien itu di mall pelayanan publik. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini ketahui bersama bahwa pemerintah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu memiliki mall pelayanan publik yang memungkinkan masyarakat itu untuk datang dan mengakses beragam pelayanan di sana. Dan kami mencoba untuk berkoordinasi, bersinergi dengan DPM PTSP di 3 kabupaten yang lain di luar wilayah Kota Surakarta, dan alhamdulillah mendapatkan sambutan yang baik, dan kami diberikan satu tempat gerai layanan sehingga kami bisa memberikan layanan bagi warga masyarakat di kabupaten tersebut tanpa mereka harus hadir ke Bapas Surakarta. Dan
seperti itu juga Bapak Ibu untuk identifikasi risiko kami yang lain, seperti jika mereka tidak bisa lapor karena harus berbenturan dengan jadwal kerja ketika mereka sudah bekerja, maka kami berusaha untuk memitigasinya dengan membuka jam layanan di luar kantor supaya dapat bekerja, melakukan bimbingan di luar jadwal bekerja. Nah, kami berusaha untuk menerapkan hasil mitigasi risiko itu dengan membuat layanan yang disebut jangan tunggu lama, jangkauan layanan Sabtu Minggu dan layanan malam. Jadi hal ini bermaksud agar tidak ada alasan bagi klien untuk tidak lapor ke Bapas karena alasan tidak dapat izin dan sebagainya. Karena kantor kami, Bapak Ibu, buka dari Senin sampai Minggu, di mana jam layanan kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Minggu itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, untuk identifikasi dan mitigasi resiko. Yang ini juga masih sama, ada beberapa inovasi yang nanti akan Bapak Ibu bisa simak di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi kami sampaikan, ini adalah beberapa inovasi yang muncul karena kami sudah melakukan identifikasi risiko terhadap apa-apa saja yang memang harus kita berikan, harus kita sentuh agar semakin mendekatkan diri ke masyarakat dan pengguna layanan, kemudian semakin memudahkan para pengguna layanan untuk dapat mengakses layanan kami. Yang pertama tadi ada Badiklat MPP, Bapak hadir lebih dekat di mall pelayanan publik. Kemudian yang kedua ada Jangan Tunggu Lama. Yang ketiga ada Layang Kangen, pemberian layanan konseling bagi keluarga klien. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, Layang Kangen ini merupakan inovasi atau waktu itu adalah inspirasi yang muncul dari ide dari teman-teman yang melakukan pembimbingan, yaitu teman-teman pembimbing kemasyarakatan, ketika mereka melakukan pembimbingan ke rumah klien dan ternyata mendapati bahwa keluarga klien yang kami bimbing ini belum sepenuhnya, mereka juga merasa disupport. Mereka sendiri memiliki masalah, mereka sendiri belum selesai dengan permasalahan yang ada, ditambah dengan harus menghadapi klien atau anggota keluarga yang baru bebas dari lapas ataupun rutan. Nah, kami mencoba untuk memberikan support dengan memberikan layanan konseling bagi keluarga klien. Dan ini sifatnya memang bukan sesuatu yang mandatori, tetapi kami memberikan semacam form untuk keluarga yang berkenan atau yang mau untuk kami dampingi, kami bimbing itu, kemudian nanti kami input ke dalam inform concern kami bahwa yang bersangkutan atau keluarga dari klien atas nama siapa berkenan untuk diberikan layanan konseling. Selanjutnya, tralis ini merupakan tracking litmas klien Bapak Solo. Jadi, karena kami melakukan bimbingan terhadap klien itu sesudah mereka bebas, tetapi ketika mereka masih berada di dalam lapas rutan, data yang ketika mereka akan melaksanakan atau mereka memperoleh hak reintegrasi sosial, kami di Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan harus menyusun yang disebut dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan atau disebut dengan litmas. Jadi litmas ini dimintakan oleh lapas atau rutan sepanjang warga binaan telah memenuhi syarat substantif maupun administratif, memintakan litmasnya kepada Bapas. Kemudian setelah kami buatkan litmas, tentunya ini berproses karena kami selain melakukan wawancara langsung terhadap klien, kami juga harus mewawancara keluarganya, kemudian aparat pemerintah setempat, dan kemudian jika ada hal-hal yang memang harus kami tanya atau pihak-pihak terkait, kami harus mengumpulkan data tersebut, sehingga litmas ini kemudian ketika sudah dimintakan dan sedang kami proses, kami memiliki data yang lengkap mengenai apakah litmas ini sudah selesai atau belum, dan itu dapat di-tracking melalui aplikasi Tralis atau tracking litmas klien Bapak Solo. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami juga memiliki inovasi berupa PK bercerita, karena di dalam Permenpan RB mengenai pembangunan zona integritas ini, ada satu hal yang tidak kalah penting adalah manajemen media. Jadi kami mencoba untuk mendekatkan diri kepada seluruh masyarakat dan juga netizen sekarang ini karena memang Bapas belum banyak dikenal
karena masyarakat lebih banyak mengenal lapas, rutan, penjara seperti itu. Padahal sebetulnya kami justru memiliki peran yang lebih besar di situ karena kami sejak pra-adjudikasi, adjudikasi hingga pos-adjudikasi itu kami melakukan pendampingan terhadap klien anak seperti itu. Jadi harapan kami melalui program-program yang sifatnya bisa diakses langsung oleh masyarakat maupun netizen, ini akan memudahkan kami dalam memperkenalkan tugas dan fungsi kami kepada masyarakat. Dan selanjutnya kami juga memiliki Gria Abipraya Tanon, di mana Gria Abipraya ini sebetulnya merupakan turunan dari pusat. Artinya ini adalah mandatori dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi masyarakat ke dalam proses pembimbingan klien itu sangatlah penting bagi pemasyarakatan untuk menggandeng kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau yang disebut dengan Pokmaslipas, di mana memang Bapas maupun pemasyarakatan ini tidak dapat bekerja sendiri, terutama ketika menghadapi, sebagai contoh kalau kami di Bapas Solo ini, satu hal yang cukup menarik adalah karena kami memiliki klien bimbingan kasus tindak pidana terorisme seperti itu. Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan BNPT, kemudian dari Kementerian Agama seperti itu, dan dialog-dialog kerukunan antar umat beragama ini sangat penting untuk dilakukan. Dan salah satu hal yang dapat kami lakukan adalah dengan menyusun janjian kerjasama, menggandeng pihak ketiga yang memang memiliki kompetensi di bidang-bidang tertentu, di mana kami memiliki beragam klien dengan beragam latar belakang pendidikan maupun sosial. Kemudian yang 4 ini merupakan sebetulnya ini adalah inovasi di kala WBK yang masih kami gunakan atau masih kami mencoba untuk mengimprove-nya agar esensi dari pelaksanaan pemberian layanan terhadap masyarakat itu tidak terlepas dari inovasi yang ada di WBK. Jadi kami juga memiliki Ngopi Dewe Bapak Solo. Mungkin sama juga seperti kegiatan pagi ini ya Bapak Ibu, ada S3 seperti itu. Kemudian ada MOSTA, ini adalah Motivation Stairs. Ini merupakan salah satu bentuk inovasi kami pada saat WBK dari Pokja 1, di area manajemen perubahan untuk dapat menginternalisasi karena Pokja 1 itu harus tujuan dari area manajemen perubahan itu kan mengubah mindset dan juga culture set. Jadi di beberapa sudut, di beberapa tempat yang sekiranya bisa kita sisipkan kata-kata motivasi, kemudian pengingat dan juga memberi motivasi supaya kita dapat bekerja dengan lebih baik seperti itu. Kami juga memiliki, nah Bapak Ibu, Sibarata ini merupakan aplikasi yang kami kembangkan pada saat meraih predikat BK. Kenapa Sibarata ini kami gunakan? Karena pada saat penilaian kami di 2020, pada saat itu masih COVID-19, sehingga kami memang terkendala dalam pelaksanaan TUSI, di mana kami tidak bisa memberikan pelayanan langsung, tidak bisa melakukan penerimaan langsung. Jadi segala sesuatu itu dilaksanakan secara virtual. Dan kami ya memang terkendala anggaran dan tidak ada anggaran untuk hal ini, maka kami berupaya untuk bagaimana supaya pelayanan kami tidak terkendala dengan anggaran tetapi masih bisa terlaksana. Sehingga kami membuat aplikasi Sibarata, sistem aplikasi Bapas kelas 1 Surakarta ini, sistem informasi Bapas Surakarta ini melalui jadi dia basisnya sebetulnya Google Drive Bapak Ibu. Hanya saja dia basisnya Wixsite seperti itu. Jadi ini gratis dan tidak ada di layanan App Store seperti itu. Bapak Ibu, jadi ini kami izin menyampaikan lagi bahwa di Badiklat MPP, tadi yang telah kami sampaikan di awal bahwa Badiklat MPP, Bapak hadir lebih dekat di MPP ini, merupakan pada saat penilaian dengan TPN lalu, ini merupakan satu hal yang diapresiasi mengingat memang belum banyak atau mungkin juga belum ada Bapas yang memiliki gerai layanan di seluruh wilayah kerjanya. Dan hal ini juga menjadi hal yang positif dan juga strategis karena kami bekerja sama tentunya dengan DPM PTSP untuk memberikan pelayanan yang
pada saat klien kami hadir, pada saat klien kami datang untuk melakukan absen maupun bimbingan di gerai layanan kami di MPP, tidak hanya klien ini tidak hanya dapat hadir untuk sekedar konseling, tetapi karena di MPP ini banyak sekali gerai layanan seperti Dukcapil, BPJS, kemudian pengurusan STNK seperti itu, karena ada beberapa gerai layanan yang ada di sana dan juga ada juga di Snaker jika memang klien ingin mencari pekerjaan terkait kartu kuning dan sebagainya. Ini sangat memudahkan klien ketika dia datang untuk absen di mall pelayanan publik juga dapat mengakses layanan yang lain karena ini memang sifatnya layanan satu pintu, jadi banyak sekali keuntungan yang diperoleh oleh klien sekaligus hadir bimbingan juga bisa melakukan kegiatan yang lain untuk mengakses layanan yang dibutuhkan. Dan TPN menginginkan kami itu bisa menyampaikan data yang ada secara real. Jadi seperti Bapak Ibu saksikan di layar bahwa seluruh layanan yang kami berikan itu semuanya tercatat jumlah data jumlah pengguna layanan. Jadi selama Januari sampai September ada berapa jumlah layanan yang telah kami berikan kepada klien yang hadir di MPP. Dan kami juga membuat tabel perbandingan di bawahnya. Jadi di tahun 2023 jadi selama 1 tahun sejak Mei 2023 sampai Mei 2024 itu tercatat bahwa seluruh layanan yang ada itu mengalami peningkatan. Jadi dan dampaknya ini karena secara prosentase mengalami peningkatan. Nah, dari TPN juga menghendaki agar seluruh data bahwa data yang ada itu memang dapat dipertanggungjawabkan secara real dan juga prosentasenya itu nampak karena inginnya seluruh data yang disajikan itu kuantitatif seperti itu Bapak Ibu. Ini juga sama, jangan tunggu lama, jangkauan layanan 1 minggu dan layanan malam. Kami harus menyertakan bahwa ini ada testimoni yang ditulis oleh klien kami, kemudian seperti apa pesannya, karena dengan adanya layanan jangan tunggu lama ini, mereka sangat terbantu, sehingga pada saat absen tidak perlu mengganggu jam kerja bagi klien yang sudah bekerja. Ini Bapak Ibu dapat lihat juga di sini ada jam layanan kami dari Senin sampai Jumat, di hari Sabtu dan juga Minggu. Di program PK Bercerita ini, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mungkin juga belum mengenal terlalu jauh mengenai Bapas, silakan Bapak Ibu juga, saya akan sangat senang sekali dan apabila Bapak Ibu berkenan untuk subscribe YouTube channel kami, yaitu Bapas Surakarta, dan di sana ada beberapa cerita singkat bagaimana pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas Solo ini selama melaksanakan tugas di lapangan. Dan untuk Gria Abipraya tadi sudah sekilas kami jelaskan juga Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasil survei IKM dan IPK di mana kami setiap harinya memastikan bahwa seluruh klien, seluruh pengguna layanan yang mengakses layanan kami itu mengisi survei yang sudah yang barcode-nya itu sudah dipasang di ruang layanan kami. Sehingga hal ini menjadi sangat penting ketika bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pelayanan kita itu sudah baik, pelayanan kita sudah maksimal, tetapi tidak ada survei atau penilaian langsung mengenai review pelayanan yang diberikan oleh Bapak Surakarta atau dari Satker yang tempat Bapak Ibu bekerja kepada para pengguna layanan. Dan penting juga Bapak Ibu ketika kami memaparkan apa saja yang sudah kami lakukan sejak 2020 hingga 2024 kepada TPN bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas itu bukan semata-mata untuk Satker itu sendiri, tetapi bagaimana membangun zona integritas dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani itu adalah bentuk bagaimana kita membangun island of integrity. Jadi
pengalaman pagi ini tentunya juga merupakan kehormatan bagi kami karena melalui sharing session ini kami juga bisa berbagi hal baik kepada Bapak Ibu di Biro Keuangan Sekjen DPR RI bahwa dari sekian satker juga yang telah melakukan kunjungan studi tiru ke kami sejak 2020 sejak 2021 hingga 2024 telah berhasil 10 satker memperoleh predikat WBK dan satu memperoleh predikat WBBM, yaitu Bapas Magelang. Di mana di tahun 2024 kami juga berhasil meraih predikat WBBM bersama-sama. Jadi ada rasa senang juga Bapak Ibu karena kami bersama-sama memperoleh predikat WBBM setelah satker tersebut melakukan kunjungan studi tiru ke Bapak Surakarta. Dan ini yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu, tentunya kami tidak dapat bekerja sendiri, banyak sekali pihak-pihak terkait yang mensupport kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dan salah satunya itu tadi Bapak Ibu yang telah kami sebutkan, kalau Bapak Solo ini menangani beberapa klien terorisme, jadi kami bekerja sama dengan Masjid Raya Syekh Zayed untuk bagaimana kemudian kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan disupport oleh Masjid Raya Syekh Zayed. Itu saja Bapak Ibu, dan ini ada beberapa medsos kami yang mungkin Bapak Ibu dapat follow dan juga subscribe. Ada Instagram kami di Bapak Surakarta dan juga untuk di YouTube ada Bapak Surakarta. Terima kasih Bapak Ibu, jika ada pertanyaan saya akan mencoba bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miranti atas paparannya, sangat luar biasa. Sangat jelas paparan dari Bu Miranti, seperti halnya waktu kamu tim Wisatri Kasolo itu sambut sangat baik dan dijelaskan sangat baik oleh tim dari Bapak kelas 1 Surakarta. Nanti kita dari Biro Keuangan dan Bapak kelas 1 bisa bertukar YouTube channel, saling subscribe. Di Biro Keuangan kita juga memiliki media sosial dari YouTube, di Instagram, juga dari Biro Keuangan DPR. Baik, lanjut sesi diskusi. Untuk Bapak Ibu di tiga pagi hari ini, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau open mic. Silakan, monggo yang ingin bertanya kepada Ibu Miranti Delasari. Mungkin masih sambil ini ya, menyusun pertanyaan. Tapi Pak Jolang berarti di tahun 2024 ini kemarin desevaluasi juga kah? Sudah ada desevaluasi kah di tahun ini? Saya bantu jawab Mas Jolang. Ya, jadi Mbak Miranti kebetulan untuk di Sekjen DPR tahun kemarin tuh ngajukan 6-nya hanya berhenti sampai saat desevaluasi ya. Jadi ya gagal total gitu ya, gatot. Untuk tahun ini dari 6 itu 4 yang dilakukan sampai dengan evaluasi lapangan ataupun wawancara. 2 yang tidak dilakukan itu ya Biro Keuangan dengan Pustekinfo. Sementara biro yang lain misalnya SDMA, Rosit 1, Ropim itu ada wawancara dari TPN. Kalau dari jadwalnya TPN belum terjadwal tuh bisa terjadi memang tidak dilakukan evaluasi lapangan. Bisa juga karena jadwalnya belum ditetapkan ya. Tapi sampai dengan hari ini untuk yang 2 itu belum ada jadwal untuk evaluasi lapangan maupun wawancara langsung oleh TPN. Gitu Mas Jolang, Mbak Miranti, monggo dilanjut. Siap, terima kasih Bapak.
Eh, Baik, mungkin itu menjadi pernah kami alami juga, artinya apakah pada saat tidak lanjut atau apa ada penjelasan tidak mungkin dari berita acara atau apa yang bisa menjelaskan dari langsung TPN kan ya Pak ya? Maksudnya pada saat Ya, penilaian langsung TPN atau melalui langsung TPN. Kalau di TPI-nya kan udah clear ya, kita diajuin. siap. Di TPN itu penjelasannya tadi mungkin belum terjadwal gitu ya, atau memang tidak Siap. diperlukan lagi evaluasi lapangan. Jadi jawabannya belum final sampai mungkin nanti waktu evaluasinya berakhir. Ya kami sih dari sisi itu sebetulnya dari awal tahun malah nggak yakin Sekjen DPR nanti dilakukan evaluasi secara menyeluruh ya, karena kalau dari proses evaluasi TPN tahun lalu, maka instansi kami ada catatan lah dari mitra TPN ya, apakah itu yang di KPK ataukah yang di instansi lain gitu ya, yang mengindikasikan ada suatu kejadian di Sekretariat Jenderal. Gambarannya seperti itu sih, belum final jawabannya. Eh, Kami berprasangka baik aja, tanpa harus di wawancara, mereka sudah bisa cukup menilai dari bahan yang kita sampaikan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Semoga ada harapan baik setelah ini ya Bapak. Jadi karena memang kan eh, pembangunan zona integritas ini kan mau tidak mau, suka tidak suka, memang walaupun bukan, kalau seperti kami ini kan kami di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tetapi untuk pelaksanaan ZI ini harus dilaksanakan meskipun berada di bawah Kementerian PAN dan RB gitu. Jadi agak sedikit eh, sulit bagi kami untuk membagi waktu. Demikian, Alhamdulillah karena kemarin juga ada dukungan dari pusat, artinya memang beberapa hal yang terkait teknis, bagaimana penyusunan data dukung dan sebagainya ini, memang kami tidak diberikan pengalaman secara langsung. Artinya, sebagai contoh tadi pada saat saya menjelaskan tentang pohon kinerja, jadi pohon kinerja ini baru kami dapatkan pada saat detik-detik terakhir menjelang kami harus melaksanakan des evaluasi, dan eh, hari ini kami diminta untuk siang ini kami misalnya diminta untuk mengikuti Zoom, menyusun pohon kinerja tersebut, malam harus sudah selesai. Padahal kami belum pernah diajarkan bagaimana tentang hal tersebut. Nah, itu yang sering kali terjadi untuk di satker yang ada di kementerian kami seperti itu, karena pada saat kami bertemu dengan beberapa satker pada saat melaju ke kontestasi yang di bulan November atau Oktober tahun lalu itu, kendala yang dialami itu sama. Jadi kurang lebih mungkin ketika ada pendampingan langsung dari Kemenpan RB kepada satker yang kemudian melaju untuk sampai ke desevaluasi, akan lebih mudah bagi kami ketika sebetulnya apa yang diharapkan dari data dukung ini, apa yang seharusnya kami susun seperti itu. Karena ada beberapa satker yang sudah melaju juga ternyata tidak ada penjelasan eh, yang lebih rinci begitu mengenai apa penyebab kegagalannya. Seperti itu, Bapak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak Edi mau bertanya. Ya, izin Pak Deputi Mas Ilham, Ibu Miranti. Kebetulan kemarin saya yang dapat kesempatan ya ikut berkunjung ke Bapas Surakarta Solo gitu. Dan di sana memang sudah sangat bagus deh ya. Artinya susun rapi, tertata rapi seluruhnya, penyambutan atau apapun the best lah gitu ya. Kemarin saya juga ingin perdalam ini Bu, masalah apa, saya juga kebetulan kan ada di area 5 ya, area pengawasan. Eh, Tadi kan Ibu jelaskan itu ya mengenai risk register menjadi inovasi gitu. Itu inovasi itu memang dikhususkan untuk seluruh area atau per unit gitu Bu. Kalau di kita kan kebetulan ada beberapa unit atau bagian gitu ya. Jadi yang menjadi pilihan atau apa
yang kita tuju menjadi inovasi dari RES Register itu ada yang menangani khusus atau memang masing-masing area gitu? Mungkin itu dulu Bu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Senang sekali bisa ketemu lagi ya Pak. Kalau dulu langsung, sekarang virtual. Jadi eh, untuk inovasi yang kami lakukan di saat WBK dan WBBM kemarin memang ada sedikit perubahan ya Pak. Artinya bukan perubahan tapi mungkin sedikit berbeda karena mengingat pada saat kami melaju ke WBK itu yang kami paparkan seperti inovasi yang dilakukan oleh masing-masing area perubahan. Jadi sebagai contoh di area manajemen perubahan. Pada saat itu area manajemen perubahan itu kan harus kita kaitkan dengan tujuannya apa. Apa yang akan dicapai oleh manajemen perubahan, yaitu kan perubahan mindset dan culture set. Sehingga untuk mencapai perubahan mindset dan culture set ini, kira-kira apa inovasi yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, di 2020 Bapak Surakarta ini membuat bukan aplikasi, itu sebetulnya Google Form untuk melakukan asesmen bagi atau penunjukan bagi anggota tim pembangunan ZI yang melalui proses seleksinya melalui Google Form seperti itu. Di dalam di dalam pertanyaan-pertanyaannya itu isinya hanya mengenai pada saat itu Permenpan RB 52 2019 supaya apa? Supaya menginternalisasi seluruh pegawai untuk mau membaca Permenpan RB ini. Karena ini sifatnya baru, jadi kami berupaya untuk membuat itu menjadi sesuatu yang harus dibaca, tapi dikaitkan dengan bagaimana seleksinya, karena area manajemen perubahan ini kan membuat SK ya kan Pak, membuat SK. Nah, begitu juga dengan di area penguatan pengawasan di Pokja 5 ya Pak ya. Nah, Pokja 5 ini kan memang tujuannya untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, kemudian di situ juga ada bagaimana eh, penanganan gratifikasi, unit layanan pengaduan, dan seperti itu. Nah, di Pokja 5 ini, pada saat itu kami mengajukan surat kepada kepada Inspektur Jenderal bahwa Satker kami memiliki unit layanan pengaduan dan kami laporkan. Dan ternyata itu menjadi satu hal yang diapresiasi oleh tim penilai nasional karena unit layanan pengaduan kami sudah diakui atau sudah dilegalisasi oleh eh, unit eselon 1 kami. Dan yang kedua, karena berkaitan dengan pelaksanaan TUSI, para pembimbing kemasyarakatan ini kan melakukan wawancara, kunjungan rumah, kemudian kunjungan ke beberapa aparat pemerintah setempat. Itu kan tanpa pendampingan dari kami selaku pejabat struktural ya Pak. Artinya ya pada saat mereka bertugas di luar, kalau kami tidak ikut mendampingi, kontrol apa yang bisa kami lakukan? Nah, kami membuat surat pernyataan tidak dipungut biaya dan itu bermeterai dan juga ditandatangani oleh Kabapas pada saat itu. Dan itu menjadi satu hal yang walaupun kami tidak ada atau tidak bersama PK pada saat mereka melaksanakan tugas di lapangan, ada pengawasan di situ, pengawasan yang melekat di situ. Yang kedua, karena kami pada saat itu masih COVID ya Pak, dan kami mencoba untuk menggabungkan antara waktu itu kami harus prokes, jadi kami membuat masker, di mana masker ini bertuliskan di situ no pungli, no gratifikasi, dan juga di bawahnya itu tercantum kontak pengaduan kami. Jadi itu sebagai bentuk brandingnya kami bahwa kami hadir untuk memberikan pelayanan tanpa dipungut biaya, gratis apapun. Kalau sampai pengguna layanan ini dikenai biaya, dia bisa melaporkan ke nomor yang sudah. Jadi PK yang datang ke lapangan, PK yang datang ke lapas rutan itu sudah pasti dilengkapi dengan masker tersebut dan juga surat pernyataan bahwa pelayanan kami ini gratis, tidak dipungut biaya dan sudah dikuatkan di situ ada tanda tangan bermaterai dan diketahui oleh Kabampas. Mungkin seperti itu, Pak Edi. Tapi untuk, oh ya, menambahkan. Jadi kalau untuk di WBBM kemarin, karena memang fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi kalau di WBBM itu lebih ditekankan ke area perubahan itu di 5 dan di Pokja 5 dan 6, Bapak. Jadi inovasi WBK itu tidak serta-merta kemudian dihilangkan, tetapi kami mencoba untuk mengembangkan dengan bagaimana inovasi yang sudah ada di WBK
itu bisa kami kembangkan atau kami pertahankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, sebagai contoh yang tadi sudah kami sebutkan di awal, di WBK kami memiliki Sibarata, Sistem Informasi Bapak Surakarta. Intinya adalah mendekatkan klien atau pengguna layanan untuk tetap dapat melaksanakan absen, konseling, walaupun tidak secara tatap muka secara langsung, tetapi bisa melalui video call dan juga melalui aplikasi Sibarata itu yang tadi sebetulnya base-nya juga Google Drive. Nah, di WBBM kami mencoba untuk mendekatkan diri dengan Badiklat MPP. Bapas hadir lebih dekat di MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi kedekatannya sekarang sudah tidak virtual lagi, tapi kedekatannya sudah benar-benar secara fisik karena klien hadir, kemudian klien yang hadir pun di setiap gerai layanan yang ada di 3 kabupaten di luar wilayah, di luar Surakarta, itu tetap terrekam datanya dengan baik karena seluruh gerai layanan kami ini sudah ada database yang sifatnya setiap petugas itu harus menerima, ketika menerima pengguna layanan maupun klien, semuanya tercatat ke dalam kantor digital kami, Bapak. Jadi kantor digital ini artinya buku register manual, tetapi secara digital ini ada sistemnya. Jadi kami memiliki satu link tree yang dimana memuat di situ bagaimana pada hari ini, misalnya contohnya hari ini di tanggal 29 September 2025 ada berapa klien nih yang akan absen di MPP Sragen, Boyolali, dan Karanganyar. Kemudian yang akan datang langsung ke Bapak Surakarta itu berapa orang. Nah, semuanya itu terekam melalui link tree kami, Bapak. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Endi. Mohon maaf jika agak sedikit rumit karena memang kami banyak kliennya seperti itu, Bapak. Karena kami memberikan pelayanan kan untuk orang-orang yang berhadapan dengan hukum dan bermasalah dengan hukum seperti itu. Terima kasih dihadapi di Bapak kan orang yang berhadapan dengan hukum dan kena hukum. Kami juga berhadapan dengan orang yang berhadapan dengan hukum. Oke, langsung saja masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih kepada Bu Miranti atas paparannya. Semoga menjadi insight baru bagi teman-teman di bidang keuangan. Semoga bermanfaat. Memasuki sesi selanjutnya, kita akan masuk ke sesi quiz yang ini nanti sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman. Saya yakin banget ditunggu karena hadiahnya voucher koperasi. Quiz ini akan dipimpin oleh Saudara Arif. Monggo, Mas Arif, silahkan. Baik, terima kasih Mas Jo. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar. Baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu, saya akan membawakan kuis Kahoot yang biasanya setiap Senin saya bawakan. Prinsipnya sama, Bapak Ibu akan diberikan 5 pertanyaan, menjawab dengan cepat dan tepat, maka Bapak Ibu akan jadi pemenang. Dan hadiahnya lumayan. Dan satu lagi, Bapak Ibu usahakan untuk menggunakan nama real untuk mempermudah kami dalam memberikan hadiah. Silakan Bapak Ibu di layar sudah ada barcode dan pin game-nya. Diingatkan kembali untuk bisa menggunakan nama real agar mempermudah kami untuk memberikan hadiah. Baru 23 peserta, silakan Bapak Ibu dari 118 peserta.
26 peserta, silakan. Dua 28 peserta, silakan Bapak Ibu. Tengah juga belum nih. Kami tunggu 2 menit lagi ya Bapak Ibu, baru kita langsung mulai. Baik, apakah Bapak Ibu sudah masuk semua? Oke, kita mulai aja. Kita mulai pertanyaan pertama. Senin pagi tanggal 29 September 2025 di 24.321. Pertanyaan pertama. Apa kepanjangan dari singkatan WBK? Wilayah berdaya kerja, wilayah bebas korupsi, wilayah bimbingan klien, wilayah bersih kinerja. (28) yang benar, wilayah bebas korupsi. Dan 2 yang salah masih wilayah berdaya kerja. Silakan, siapa yang memimpin klasmen? Ada Odi, ada Tami, ada Mas Weda lagi. Ya. Ini umum nih, Mas Weda. Apakah bisa memimpin lagi? Pertanyaan kedua. Apa kepanjangan dari IKPA? Indeks kepuasan pelayanan anggota, indeks kualitas peraturan aparatur, informasi kinerja pengawasan aparatur, atau indeks kinerja pelaksanaan anggaran. Yes, indeks kinerja pelaksanaan anggaran. Lumayan masih ada ya. 4, 6, 2 yang salah. Dan 18 yang benar. Siapakah yang memimpin untuk pertanyaan kedua? Tami memimpin, Adin dan Pak Weda. Next. Pertanyaan ketiga. Inovasi jangan tunggu lama berkaitan dengan layanan konseling keluarga, penempatan anak berkonflik hukum, layanan di mall pelayanan publik, atau penambahan jam layanan malam dan akhir pekan. Silakan. Dan kita lihat siapakah yang memimpin. 28 pertanyaan. Ya, penambahan jam layanan malam dan akhir pekan. Ada 11 yang benar. Siapakah yang memimpin klasemen ini di pertanyaan ketiga? Apakah terjadi perubahan? Wah, masih memimpin Tami dengan 2884. Disusul Adin dan Yumnan. Oke, next. Pertanyaan keempat. Apa kepanjangan dari singkatan WBBM? Ini gampang nih. Wilayah bebas bimbingan masyarakat, wilayah berdaya bangun mandiri, wilayah bimbingan besar mandiri, atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, 28 yang benar. Hanya 1 orang yang salah. Oke, apakah siapa yang memimpin? Apakah masih Tami atau terjadi perubahan? Masih memimpin 3857. Dan terjadi perubahan di klasemen kedua dan ketiga. S dan Adin. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Sebelum champion nih, siapa? Pada tahun berapa Bapak Surakarta meraih predikat WBK? 2019, 2021, 2018, atau 2020? Ya. Ayo. Fokus. Ya, 2020. Ada 15 orang yang benar dan kita lihat siapa yang menjadi champion pada pagi hari ini. Apakah terjadi perubahan? Di komen 3 Yumna, S dan siapa?
Yes, Tami. Jadi satu Tami S2 dan Yumnan 3. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Kami kembalikan ke Mas Jolang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, suara saya masuk ya? Ya, kalah lagi. Terima kasih, walaupun jawabannya sudah benar semua. Ya begitu Bu Miranti, ini kegiatan kita tiap hari Senin pagi. Kita mulai jam 8. Kita pasti diawali dengan paparan dan diakhiri dengan kuis yang ngetes pada dengerin atau tidak. Seperti itu. Tapi saya yakin hampir semua dari jajaran Biro Keuangan yang masuk di ruang MS Teams ini pasti mendengarkan dan menyimak paparan dari setiap narasumber yang kami panggil. Seperti itu. Memasuki sesi terakhir untuk semuanya, teman-teman yang ada di MS Teams untuk menghidupkan kamera karena kita akan melakukan foto bersama. Enggak, semuanya menghidupkan kamera dulu. Ayo foto. Untuk slide pertama, silahkan senyum dulu. Semuanya kasih senyum yang lebar. Oke, kita kasih waktu dulu buat pindahin. Slide kedua. Silahkan senyum semuanya, senyum. Wih, cantik-cantik. Ganteng pula. Slide ketiga. Ayo semuanya hidupin kamera. Slide keempat. Ini kok ada yang badannya doang nih. Pak Anto ini. Slide terakhir. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya. Tibalah kita di penghujung acara sharing session Senin pagi hari ini. Semoga ilmu, pengalaman, dan inspirasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surakarta dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk terus memperkuat zona integritas di lingkungan Biro Keuangan Sekjen DPR RI. Atas nama panitia dari kegiatan S3 pagi hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita pagi ini, Ibu Miranti, dan juga partisipasi seluruh hadirin yang ada di dalam kegiatan MS Teams S3 pagi hari ini. Mari kita tutup acara pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebelum tutup, Ibu Miranti, tadi Ibu Miranti buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Jangan lupa cakepnya ya teman-teman. Siap. Siap. Pergi ke Solo naik kereta. Cakep. Turun sebentar di Bapak Surakarta. Cakep. Walau pisah janganlah lupa, Biro Keuangan tetap sahabatan Anda. Mantap. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu semuanya. Miranti. Terima kasih, Bu Terima kasih Miranti. ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Terima kasih. Tentunya tetap semangat dalam membangun zona integritas dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi Bapak Ibu semua. Semangat meraih BBK dan BBBM Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih. Miranti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.